Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Dr. Mita, saya selaku dokter yang berjaga di Poli Kandungan pada saat ini. Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa? Baik, Ibu Putri usianya berapa Bu? Usianya 30 tahun. Baik, terkait kedatangan Ibu ke sini ada yang bisa saya bantu? Baik, Ibu ingin memeriksakan kandungannya. Kalau boleh tahu saat ini Ibu sudah memasuki usia kehamilan yang berapa? Baik, sudah 8 bulan ya, berarti sekitar 32 minggu ya Bu ya. Baik, sebelumnya kalau boleh saya tahu juga apakah Ibu ada mengalami keluhan selama kehamilan Ibu? Baik, di sini Ibu mengeluhkan adanya nyeri pinggang kanan namun sifatnya ringan. Baik, untuk mengetahui kondisi lebih lanjut terkait dengan kandungan Ibu dan juga keluhan yang Ibu alami saat ini, saya akan lakukan pemeriksaan Leopold. Di mana pemeriksaan Leopold ini terdiri dari Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Untuk pemeriksaan akan tetap dilakukan di bed ini, di mana nantinya Ibu silakan untuk sedikit mengangkat bajunya agar memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan. Dan saya juga akan ditemani oleh seorang bidan yang akan membantu saya dalam melakukan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Untuk itu, silakan Ibu bersiap-siap terlebih dahulu. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan juga melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu ya. Baik, di sini untuk peralatan yang digunakan diantaranya itu adalah donker beserta gelnya, kemudian ada medline dan juga saya akan menggunakan handscoon. Sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggunakan handscoon. Baik, Ibu sudah siap ya Bu ya. Silakan Ibu untuk berbaring dengan rileks. Di sini untuk pemeriksaannya kakinya dalam posisi ditekuk terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini saya akan membantu untuk menekukkan kakinya. Kemudian saya akan menjaga privasi Ibu dengan menggunakan selimut ini. Baik, saya akan mulai melakukan pemeriksaan dengan melakukan inspeksi pada dinding abdomen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdapat adanya tanda-tanda peradangan, seri gravidarum, massa, bekas luka, jaringan parut, maupun adanya pembengkakan ataupun benjolan. Baik, di sini setelah saya amati, saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan tersebut. Lalu saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Nah, pada pemeriksaan Leopold 1 ini saya akan melakukan perabaan pada daerah fundus uteri guna mengetahui bagian yang teraba pada daerah fundus uteri. Baik, di sini saya meraba adanya bagian yang bulat, keras, namun tidak melemping. Kemudian saya lanjutkan Ibu dengan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Di sini saya akan menggunakan medline. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran. Baik, di sini terukur bahwa untuk tinggi fundus uteri saat ini adalah 30 cm. Baik, kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan Leopold 2. Nah, pada pemeriksaan Leopold 2 ini saya akan melakukan perabaan pada sisi kanan dan kiri dari perut Ibu untuk mengetahui bagian apa yang teraba dari janin di posisi tersebut. Nah, jadi di sini saya akan melakukan perabaan terlebih dahulu pada sisi kanan dan dengan sedikit menekan sisi kirinya. Baik, di sini teraba bagian yang keras, datar seperti papan. Kemudian begitu juga dengan yang sisi kirinya, saya akan menahan pada sisi kanannya dan sedikit menekan area yang sisi kirinya. Di sini teraba adanya tonjolan-tonjolan kecil ya Bu ya. Oke, kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin.
Nah, untuk pemeriksaan denyut jantung janin ini saya akan menggunakan alat bantu berupa Doppler, di mana Doppler ini nantinya saya akan letakkan pada daerah punktum maksimum, di mana untuk daerah punktum maksimumnya ini sendiri, karena saya menemukan bagian yang terabal seperti papan adalah di bagian sisi kanan dari perut ibu, maka saya akan meletakkannya pada daerah sisi kanan dekat pusat, gitu ya. Oke, namun sebelum itu saya akan mengoleskan dengan menggunakan gel terlebih dahulu agar pemeriksaan berjalan dengan lebih aman dan juga lebih steril. Nah, di sini saya memohon kaki ibu agar diluruskan terlebih dahulu ya bu ya. Oke, lalu saya akan mengambil gelnya dan juga di sini ada Dopplernya. Di sini saya akan berikan gel. Baik. Kemudian saya akan melakukan pengukuran. Baik, di sini saya akan mendengarkan denyut jantung janin selama 1 menit penuh. Baik, di sini selama 1 menit penuh itu terdengar bahwa denyut jantung janin adalah 160 kali per menit ya. Baik, kemudian di sini saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan level 3. Nah, jadi pada pemeriksaan level 3 ini kaki kembali ditekuk ya bu ya, mohon maaf, saya bantu. Baik, untuk pemeriksaan level 3 ini saya akan menilai presentasi janin, sekaligus juga apakah sudah memasuki pintu atas panggul atau belum ya bu ya. Oke, di sini satu tangan saya berada pada daerah fundus uteri dengan sedikit menekan, dan tangan yang lagi satunya saya letakkan pada daerah pinggir dari simfisis pubis. Baik, di sini teraba bagian yang bulat, keras dan melenting ya bu ya. Namun di sini saya akan coba goyangkan. Baik, di sini masih bisa digoyangkan, yang menandakan bahwa presentasi dari janin ini belum memasuki pintu atas panggul. Oke, saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan level 4. Nah, pada pemeriksaan level 4 ini kaki kembali diluruskan ya bu ya. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai seberapa jauh presentasi janin ini memasuki pintu atas panggul. Baik, jadi di sini ya, kedua tangan saya ujung-ujung jarinya masih dapat bertemu, ini menandakan konvergen, dan dari perlimaan sendiri di sini kelima jari saya masih berada di atas daerah simfisis pubis. Baik ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Di sini ibu bisa kembali mengenakan bajunya, dan nanti saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pemeriksaannya ibu ya. Baik, di sini saya akan membantu melepaskan. Kemudian di sini saya akan melepaskan handscoon dan juga mencuci tangan. Baik ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali terkait dengan hasil pemeriksaan tadi. Di mana dari hasil pemeriksaan tadi, dari inspeksi saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan seperti halnya bekas luka, jaringan parut maupun skrigrafi darum. Kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan level 1. Pada pemeriksaan level 1 tadi di daerah fundus uteri itu teraba bagian yang merupakan bokong dari janin. Kemudian untuk tinggi fundus uteri sendiri itu adalah 30 cm. Itu adalah normal untuk usia kehamilan 32 minggu dan memiliki taksiran berat janin itu sekitar 2.760 gram. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 2 itu di sisi kanan teraba bagian punggung dari janin, sementara untuk tonjolan-tonjolan kecil di sisi kiri itu teraba merupakan bagian dari ekstremitas atau jari-jari janin. Kemudian dari pemeriksaan denyut jantung janin sendiri itu normal ya, 160 kali per menit. Kemudian pada pemeriksaan Leopold 3 itu teraba presentasi janin adalah bagian kepala, dengan kepala itu belum memasuki pintu atas panggul yang ditandai dengan masih bisa digoyangkan daerah pinggir simfisis pubisnya, kemudian masih konvergen, dan di sini juga perlimaan sendiri kelima jari saya masih berada di atas daerah simfisis pubis. Nah, di sini untuk posisi janin itu secara keseluruhan adalah berada pada letak memanjang atau vertikal. Nah,
Di sini saya juga menyarankan agar ibu rutin mengkonsumsi vitamin yang mengandung besi maupun juga mengandung kalsium. Dan saya harapkan juga ibu untuk rutin kontrol memeriksakan kehamilannya setiap sebulan sekali. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaannya. Sebelumnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak. Baik, jika tidak, Ibu silakan untuk melanjutkan aktivitas Ibu yang lainnya. Namun, jangan terlalu aktivitas yang berat ya, Bu ya. Dan semoga Ibu dan janin Ibu tetap dalam kondisi sehat hingga persalinan nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, atas kunjungannya.